ke dampak positifnya untuk mengurangi limbah atau limbah pakaian perca yang dari penjahit. Begitu. Oke. Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Kita aplaus dulu untuk Ibu Muslianti. Kayaknya tanda-tanda baik semua ini untuk masa depan anak muda ini. Oke, thank you teman-teman sekalian. Diskusi di roomnya menarik. Saya lanjut ke materi ya. Oke, jadi ada 5 elemen yang bisa Bapak Ibu temukan di dalam pengembangan ide. Yang pertama, memenuhi kebutuhan yang mana. Jadi sebenarnya siapa sih, pertanyaan awal kita dalam mengembangkan sebuah bisnis, pertanyaan awal itu siapa yang mungkin menjadi pelanggan. Siapa itu tidak boleh bilang, oh masyarakat umum, oh lingkungan sekitar, tapi harus bisa kita definisikan secara kriteria. Oh produk saya ini produk kebutuhan rumah tangga, mungkin segmennya adalah ibu-ibu rumah tangga. Oh produk saya ini adalah kopi, oh segmennya ini anak muda. Tadi sudah beberapa kelompok sudah memberikan gambaran, kelihatan betul bahwa kebutuhan yang mana yang akan dipenuhi. Oh saya memenuhi kebutuhan masyarakat milenial nih, anak-anak milenial sekarang ini. Apa itu anak milenial? Ya suka film-film Korea kan, suka patah hati misalnya kan, atau suka apa kan? Ini ciri-ciri anak milenial atau gimana begitu. Kemudian apa yang mereka butuhkan dalam hal yang harus kita penuhi. Jadi cari kebutuhannya. Karena mungkin sekarang anak-anak muda kita, cewek-cewek muda kita suka nonton film Korea yang penuh romantis dan dramatis gitu kan. Oh, mungkin dia butuh novel, dia butuh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan arts misalnya atau segala macam. Ini salah satu contoh untuk bagaimana Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan. Jadi harus ketemu betul bisnis saya, ide saya ini menjawab persoalan apa sih di masyarakat. Oh kebutuhan ini, oh kebutuhan ini, kebutuhan ini. Sehingga begitu bisnis ini ingin dijalankan, betul-betul bisa dijalankan. Karena kalau tidak, ya akan repot. Kemudian produk apa? Nah, produk itu pelanggan bersedia membayar, kemudian baik itu jasa ataupun barang. Jadi produk saya ini apa sih? Saya ini produk barang atau produk jasa. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, memenuhi kebutuhan yang mana sih? Nah, kemudian sesuaikan dengan keterampilan. Oh saya ini mau bikin warung kopi, nah, ini memenuhi kebutuhan ini, pelanggan siap membeli kopi saya, tapi bisa enggak saya bikin kopi? Oh enggak bisa Pak, terus gimana solusinya? Jadi berbisnis sekarang bahkan lebih enak buat saya. Kenapa? Bisnis sekarang itu eranya kita bisa melibatkan banyak orang. Saya bisa, kalau sekarang saya tidak tahu bikin kopi, bisa cari orang yang jago bikin kopi. Kalau saya tidak tahu menghitung keuangan misalnya, oh sekarang banyak aplikasi keuangan. Oh saya tidak tahu ini Pak marketing, cara pemasaran. Oh sekarang banyak bisnis yang bisa membantu kita jasa pemasaran, pengelolaan sosial media marketing misalnya, atau dan segala macam. Itu berkembang sekali dunia bisnis sekarang, sehingga ide-ide yang Bapak Ibu lakukan pun bisa berkembang besar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saya mau jual kemana sih? Jadi harus jelas, saya ini jual saya mau jual sayur organik misalnya. Sayur ini organik kemana sih? Oh ibu rumah tangga begini, ke pekerja perempuan misalnya, atau ke koki profesional. Ketahuan betul bahwa sayur organik ini dibutuhkan oleh si A, si B, dan si C. Jadi harus betul-betul kita tahu, kopi saya ini dibutuhkan ke siapa. Warung kopi banyak, tapi yang bisa masuk ke kopi saya siapa ini? Dia penikmat kopi kelas berat misalnya, atau dia yang gaya, kalau kita boleh contoh, saya sebut merek ya. Contoh misalnya ada satu fenomena menarik di dunia kopi misalnya. Ada kopi-kopi yang lebih slow misalnya, lebih ringan. Misalnya yang banyak sekarang dinikmati. Dulu orang bicara kopi, tadi di kelompok berapa bicara kopi, segmennya bapak-bapak. Padahal sekarang segmen kopi itu justru perempuan. Kopi-kopi shop sekarang yang sifatnya slow-slow ini, yang lebih ringan ini justru banyak yang perempuan. Apa itu ice kopi misalnya, ice kopi campur apa, ice kopi bubble kah, ice kopi ini, semua rata-rata penikmatnya justru lebih banyak di kaum perempuan karena dia lebih tidak strong seperti kalau kita warkop desijal misalnya atau dokter yang lebih strong, itu bapak-bapak mungkin segmentasinya. Tapi kalau yang lebih ini lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu bagaimana sih menjual gitu? Saya mau jual itu. Saya jual barang ini ke pelanggan atau B2C, atau saya jual ini ke misalnya B2B, atau saya pakai jaringan pengecer apa segala macam. Jadi dari di awal itu sudah bisa kita rumuskan bahwa ide yang saya kembangkan ini caranya seperti ini kelebihannya dan segala macam. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dampak terhadap lingkungan. Usaha Bapak ini
Dampaknya positif enggak? Terus apa sisi positifnya? Kira-kira ada sisi negatifnya enggak? Semakin baik, semakin banyak positifnya, maka semakin besar peluang produk Bapak Ibu, ide Bapak itu diterima oleh pasar. Tapi jadi jangan berpikir bahwa ini bisnis bagus tapi dampaknya akan negatif. Nah, ya, itu tidak kita rekomendasikan untuk dikembangkan dalam ide-ide bisnis yang Bapak Ibu lakukan. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Siap, bisa. Oke. Kemudian kita menguji ide bisnis dengan SWOT. Jadi di pendekatan analis bisnis nanti dalamnya kita bisa diskusi besok karena di SWOT juga ada di Simple Business Plan. Nanti kita akan coba uji idenya sebelum kita masuk ke penemuan Simple Business Plan. Di proses pengujian ada banyak semuanya referensi metode yang bisa Bapak Ibu lakukan. Salah satunya adalah SWOT. SWOT ini memberikan kita gambaran tentang kekuatan dan kelemahan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Jadi S itu segala sesuatu yang berpengaruh positif terhadap kita. Kemudian W segala sesuatu yang bersifat tidak bagus untuk kita. Jadi internal. Jadi ada dua internal, ada dua di eksternal. Eksternal apa sih yang lingkungan tidak bagus? Kemudian kira-kira pengaruhnya seperti apa? Kemudian contoh misalnya, saya kasih contoh ke Bapak Ibu. Contoh misalnya hal-hal yang punya pengaruh positif terhadap bisnis kita. Nah, contoh misalnya, oh bagus ini Pak, saya dulu pernah kursus, saya pernah kerja di toko roti, saya tahu jenis-jenis pelanggan, saya pernah belajar misalnya. Kemudian yang kurang bagus mungkin tidak tahu banyak hal tentang bisnis. Saya hanya bisa bisa di skill, bisa di teknikal, tapi belum bisa di manajerial misalnya. Kemampuan memanage bisnis saya masih lemah. Kemudian dari sisi eksternal, hal-hal yang berpengaruh misalnya, oh ada yang positif mungkin ada toko roti Pak, tapi layanannya masih terbatas. Atau pola hidup masyarakat yang semakin praktis memenuhi pasar, memenuhi rasa lapar misalnya. Jadi semakin besar. Kalau negatifnya mungkin toko roti yang sudah ada sudah pasti punya pelanggan yang lebih baik, sudah punya pelanggan setia misalnya, dan kondisi-kondisi yang lain. Jadi harus bisa dilihat contoh misalnya, sekarang saya mau mengembangkan Pak usaha masker. Oh, kenapa bisa bagus masker? Karena didukung oleh kondisi saat ini yang masih dalam proses recovery, atau dalam pemulihan ekonomi, atau hampir semua daerah sekarang Pak keluar perdanya, keluar perwalinya, keluar pergubnya tentang kewajiban pakai masker misalnya. Itu kan bisa jadi peluang buat Bapak Ibu dalam menemukan ide-ide bisnis yang bisa dikembangkan dengan situasi-situasi yang ada. Oke, jadi saatnya memulai. Kalau Bapak Ibu ingin memulai, nanti bisa ditulis juga di Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan awal untuk memulai bisnis, menyusun bisnis yang akan Bapak Ibu lakukan. Pertama, apakah saya benar-benar ingin memulai bisnis? Nah, kemudian apakah saya memiliki target yang jelas? Apa kekuatan dan kelemahan? Kemudian bagaimana kompetisi bisnis ini? Kemudian dari mana modal yang saya mulai? Kemudian siapa teamwork untuk memulai bisnis ini dan segala macam. Jadi itu semua bisa Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu bisa lihat ke LMS. Di LMS itu ada lembar kerja penilaian diri. Jadi di situ bisa Bapak Ibu download, adik-adik download di lembar di sesi hari pertama ya. Di sesi hari pertama itu ada materi, kemudian ada lembar kerja. Jadi bahkan silakan Bapak Ibu tulis lembar kerja di situ. Itu bisa kita jadikan bahan belajar buat Bapak Ibu dalam proses persiapan kita sebelum besok di sesi selanjutnya akan ada materi Simple Business Plan, akan ada marketing dan segala macam ya. Jadi sampai sini bisa Bapak Ibu mengerti seperti apa ide yang harus kita lakukan. Bahkan mungkin lebih dalam besok pagi saya akan coba merefresh kembali bagaimana sih menemukan ide bisnis yang menarik. Oke? Sampai sini bisa dimengerti? Ya, Pak. Oke. Jadi saya pikir itu materi saya hari ini. Ibu Wana cukup Bu Wana ya? Ya. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman sekalian. Sesi hari ini saya pikir cukup. Tetap semangat. Ada yang Galaxy J7 siapa nih? Saya belum muncul namanya soalnya nih. Baru muncul ini. Galaxy J7 siapa nih? Bisa nih?
Oke, Bisa sebelum memunculkan wajahnya. teman-teman yang lain juga bisa munculkan wajahnya. Sebelum saya akhiri, yang pertama di LMS, teman-teman jangan lupa ada reaksi harian. Silakan diisi setelah sesi ini. Ada reaksi harian, silakan teman-teman isi reaksi hariannya. Kemudian silakan download materi-materi yang ada, ya. Kemudian apa? Jadi persiapan untuk nanti absensi untuk hari kedua. Nanti saya buka sebentar malam, termasuk linknya kita akan coba yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, silakan. Ada mungkin hal yang mau ditanyakan atau apa? Silakan. Ada? Saya sambil lihat absen lagi nih. Andi Ferry belum ada ya? Tadi itu ada tadi dia di sesi pertama tadi datang, ada dia masuk itu. Siapa Bu? Andi Heri tadi. Andi Ferry. Oh, Andi Ferry. Andi Ali enggak pernah muncul ya? Oh, enggak. Kemudian Ayu Parawanti? Enggak. Kemudian Kiki Fatmala? Enggak. Oke. Rifat juga enggak ada ya? Enggak ada. Rizky Wijaya, Sinar Lestari. Sinar Lestari ada enggak nih? Sinar Lestari tadi kayaknya ada. Ini ada. Kemudian Sri Hutani. Ada tadi ada ya? Tadi, ada. Samsinar siapa? Yang Galaxy J7 nih siapa nih? Terus Ibu Nandini ada terus tadi. Oke, Ibu Nandini ada. Ada tadi itu Haja siapa tadi itu ada? Iya betul. Oh, tapi Ibu Justina ada. Oke. Sip. Teman-teman sekalian tetap fokus. Bisa kita foto dulu sebelum ya. Sebelum bubar foto dulu sebagai bukti. Sekarang ini bukti yang menentukan. Nanti siapa yang bisa bantu screenshot nih? Sidik bantu Kiki ya, Bu Kiki, Bu Idwi, bantu screenshot ya. Tadi saya stop dulu ya recordingnya ya. Oke. Ibu Wana sudah kasih pistol tadi belum? Udah. Oh sudah, oke. Nah, kalau saya bilang hai, jawab apa? Halo. Halo. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Terus kalau dibilang halo, jawabnya hai. Terus kalau yang fokus tadi udah dikasih Ibu Iwana. Yang fokus, yang ini kan? Ya, udah. Udah. Oke, fokus. Apa yang hai jawabnya fokus. Udah. Dicek dulu. Ya, cek dulu. Oke ya. Sambil di screenshot ya, minta tolong Bu Dwi ya. Oke, hai. Fokus. Tahan fokusnya. Oke. Kemudian halo. Asik. Boleh diulang dulu Kak, soalnya tadi ada yang noise suara terus langsung tertutup sesuatu di sini. Oke. Yang lain mungkin ditutup aja. Supaya suaranya enggak. Oh, muncul jendela ini ya? Oke. Muncul mute. Oke, hai. Fokus. Halo. Asik. Oke. Yang satu lagi ini aja deh. We love you. Nah, tahan dulu we love-nya nih. Ini penting nih. Oke. We love you. Ya, tahan. Oke, 1, 2, 3. Oke. We support you. We support you. Tahan. Oke, tahan ya. You are the best. You are the best. You are keren. You are the. Oke, jempol. Thank you teman-teman sekalian ya. Sampai di sini hari ini saya pas selesai nih 13.00 nih. Pindah lagi. Saya di offside nih. 13.00 saya selesai sesi ini, 13.00 saya masuk kelas offline lagi nih. Oke, luar biasa ya. Ya, luar biasa untuk hari ini ya. Terima kasih semua atas partisipasinya. Sampai ketemu besok, insya Allah. Ketemu besok, sehat-sehat semua. Lebih awal teman-teman sekalian, nanti di besok ada beberapa materi ya. Kemudian besok sudah bisa mulai mengisi simple business plan-nya, tapi di berbasis LMS. Jadi kita dorong
kita harap betul teman-teman ngisi ya di LMS ya. Karena di LMS itu semua tugasnya ada di situ. Nanti di hari ketiga kita akan belajar sampai teman-teman yang udah buka LMS sudah bisa lihat lah materi-materi ya. Oke, thank you. Nah, yang paling penting satu dulu Kak, yang paling penting proses 3 hari ini menentukan apakah nanti lanjut lagi atau tidak. Betul sekali. Gitu. Nah, tapi saya minta tolong ke teman-teman yang lain diingatkan ya, yang punya teman saya juga. Ini anak aku mandiri sih, tapi saya enggak semuanya kenal juga. Makanya kalau bisa ya ada yang saling ingatkan di grup lah untuk bisa masuk. Soalnya saya matikan dulu recordnya.